Kiai Haji Abdurrahman Wahid, biasa dipanggil Gus Dur, adalah putra pertama dari 6 bersaudara, dilahirkan di Denanyar, Jombang, Jawa Timur pada 4 Agustus tahun 1940. Gus Dur adalah keturunan darah biru. Ayahnya, Kiai Haji Wahid Hashim, adalah putra Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU dan pendiri pesantren Tebu Ireng, Jombang. Ibundanya Hajah Solehah adalah putri pendiri pesantren Denanyar, Jombang, Kiai Haji Bisri Sansyuri. Kakek dari pihak ibunya ini juga merupakan tokoh NU yang menjadi Rais Am PBNU setelah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Pada tahun 1949, ketika clash dengan pemerintah Belanda berakhir, ayahnya diangkat sebagai Menteri Agama pertama, sehingga keluarga Wahid Hashim pindah ke Jakarta. Tamu-tamu terdiri dari para tokoh yang sebelumnya biasa dijumpai di rumah kakeknya, terus berlanjut ketika ayahnya menjadi Menteri Agama. Hal ini memberikan pengalaman tersendiri bagi Gus Dur. Ia mulai berkenalan dengan dunia politik yang didengar dari para kolega ayahnya. Sejak anak-anak, ibunya telah ditandai berbagai isyarat bahwa Gus Dur akan mengalami garis hidup yang berbeda dan memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawab terhadap NU. Pada April 1953, Gus Dur pergi bersama ayahnya mengendarai mobil ke daerah Jawa Barat untuk meresmikan madrasah. Di suatu tempat di sepanjang pegunungan antara Cimahi, Bandung, mobilnya mengalami kecelakaan. Gus Dur bisa diselamatkan, tetapi ayahnya meninggal dunia. Kematian ayahnya membawa pengaruh tersendiri dalam kehidupannya. Dalam kesehariannya, Gus Dur punya kegemaran membaca dan rajin memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya. Ia juga aktif berkunjung ke perpustakaan umum di Jakarta. Pada usia belasan tahun, Gus Dur telah akrab dengan berbagai majalah, surat kabar, novel, dan buku-buku serius. Karya-karya yang dibaca tidak hanya cerita, utamanya cerita silat dan fiksi, tetapi wacana tentang filsafat dan dokumen-dokumen mancanegara. Ia juga senang bermain bola, catur, dan musik. Kegemaran lain adalah menonton bioskop. Kegemarannya ini menimbulkan apresiasi mendalam dalam dunia film. Inilah sebabnya mengapa Gus Dur pada tahun 1986 sampai 1987 diangkat sebagai ketua juri Festival Film Indonesia. Masa remaja Gus Dur sebagian besar dihabiskan di Yogyakarta dan Tegalrejo. Di dua tempat ini, pengembangan ilmu pengetahuannya mulai meningkat. Masa berikutnya Gus Dur tinggal di Jombang, di pesantren Tambak Beras, sampai kemudian melanjutkan studi di Mesir. Sebelum berangkat ke Mesir, pamannya telah melamarkan seorang gadis untuknya, yaitu Sinta Nuriyah, anak Haji Muhammad Syakur.
Perkawinannya dilaksanakan ketika ia berada di Mesir. Pertama kali belajar, Gus Dur kecil belajar pada sang kakek Kiai Haji Hashim Asy'ari. Saat serumah dengan kakeknya, ia diajari mengaji dan membaca Al-Quran. Dalam usia 5 tahun, ia telah lancar membaca Al-Quran. Pada saat ayahnya pindah ke Jakarta, di samping belajar formal di sekolah, Gus Dur les privat bahasa Belanda. Guru lesnya bernama William Buhl, seorang Jerman yang telah masuk Islam dan mengganti namanya dengan Iskandar. Untuk menambah pelajaran bahasa Belanda, Buhl selalu menyajikan dengan musik klasik. Inilah pertama kali persentuhan Gus Dur dengan dunia barat, dan dari sini pula Gus Dur mulai tertarik dan mencintai musik klasik. Menjelang lulus SD, Gus Dur memenangkan lomba karya tulis mengarang se-Jakarta. Karenanya wajar jika pada masa kemudian banyak tulisan Gus Dur menghiasi berbagai media massa. Setelah lulus SD, Gus Dur dikirim orang tuanya belajar di Yogyakarta. Pada 1953, ia masuk SMEP atau Sekolah Menengah Ekonomi Pertama Gowongan sambil mondok di pesantren Krapyak. Sekolah ini meski dikelola Gereja Katolik Roma, tetapi sepenuhnya menggunakan kurikulum sekuler. Di sekolah ini pula pertama Gus Dur belajar bahasa Inggris. Gus Dur lalu minta pindah ke kota dan tinggal di rumah Haji Junaidi, pimpinan lokal Muhammadiyah dan orang yang berpengaruh di SMEP. Kegiatan rutinnya setelah sholat subuh, mengaji pada Kiai Haji Maksum Krapyak. Siang hari sekolah di SMEP dan malamnya ikut berdiskusi bersama Haji Junaidi dan anggota Muhammadiyah lainnya. Ketika menjadi siswa SMEP, Gus Dur didorong oleh gurunya untuk menguasai bahasa Inggris. Sehingga dalam waktu 1-2 tahun, Gus Dur menghabiskan beberapa buku berbahasa Inggris. Di antara buku-buku yang dibacanya adalah karya Ernest Hemingway, John Steinbeck, dan William Faulkner. Ia juga membaca beberapa karya Johann Huizenga, Andrei Malraux, Ortega Guizet, dan beberapa karya penulis Rusia seperti Pushkin, Tolstoy, Dostoevsky, dan Mikhail Solovyov. Gus Dur juga melahap habis beberapa karya Will Durant yang berjudul The Story of Civilization. Gus Dur juga aktif mendengarkan radio Voice of America dan BBC London. Ketika mengetahui bahwa Gus Dur pandai berbahasa Inggris, Pak Sumantri, seorang guru SMEP yang juga anggota Partai Komunis, memberi buku karya Lenin, What is to be Done. Pada saat yang sama, anak yang memasuki masa remaja ini telah mengenal Das Kapitalnya Karl Marx, filsafat Plato, Thales, dan sebagainya. Setamat SMEP, Gus Dur melanjutkan belajar di pesantren Tegalrejo Magelang. Pesantren ini diasuh Kiai Haji Hudori, kiai yang memperkenalkan Gus Dur dengan ritus-ritus sufi. Di bawah bimbingan kiai ini pula, Gus Dur mengadakan ziarah ke makam-makam para wali di Jawa. Menghabiskan 2 tahun di pesantren Tegalrejo, Gus Dur
lalu kembali ke Jombang dan tinggal di pesantren Tambak Beras. Saat itu usianya mendekati 20 tahun. Sehingga di pesantren milik pamannya Kiai Haji Abdul Fatah, ia menjadi seorang ustadz dan menjadi ketua keamanan. Dan pada usianya yang ke-22 tahun, Gus Dur ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji, kemudian ke Mesir melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1966, Gus Dur pindah ke Irak. Ia masuk Department of Religion di Universitas Baghdad sampai tahun 1970. Di luar kampus, Gus Dur rajin mengunjungi makam-makam para wali, termasuk makam Syekh Abdul Qadir Jailani, pendiri Jemaah Tarekat Qadariyah. Ia juga menggeluti ajaran Imam Junaid Al-Baghdadi, pendiri aliran Tasyawuf yang diikuti Jemaah NU. Disinilah Gus Dur menemukan sumber spiritualitasnya. Dari Baghdad, Gus Dur ingin melanjutkan studi ke Eropa. Tetapi karena persyaratannya ketat, utamanya dalam bahasa, misalnya untuk masuk kajian klasik di Holland harus menguasai bahasa Hebrau, Yunani atau Latin di samping bahasa Jerman, tidak dapat dipenuhinya. Akhirnya, yang dilakukan adalah menjadi pelajar keliling dari satu universitas ke universitas lainnya. Pada akhirnya Gus Dur menetap di Belanda selama 6 bulan dan mendirikan perkumpulan pelajar Muslim Indonesia dan Malaysia yang tinggal di Eropa. Untuk biaya hidup di rantau, 2 kali sebulan ia pergi ke pelabuhan untuk bekerja sebagai pembersih kapal tanker. Sepulang dari pengembaraan mencari ilmu, Gus Dur kembali ke Jombang memilih menjadi guru. Pada tahun 1971, ia bergabung di Fakultas Usuluddin Universitas Tebu Ireng Jombang. 3 tahun kemudian menjadi sekretaris pesantren Tebu Ireng, dan pada tahun yang sama, Gus Dur mulai menekuni sebagai kolumnis. Pada tahun 1974, Gus Dur diminta pamannya Kiai Haji Yusuf Hashim membantu di pesantren Tebu Ireng untuk menjadi sekretaris. Gus Dur mulai sering mendapat undangan menjadi narasumber pada sejumlah forum diskusi, baik di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya, Gus Dur terlibat dalam kegiatan LSM. Dalam perjalanannya, Gus Dur pernah mendapatkan sejumlah penghargaan atas dedikasinya di berbagai bidang, seperti menjadi tokoh tahun 90 majalah Editor, Ramon Magsaysay Award for Community Leadership dari Ramon Magsaysay Award Foundation Filipina tahun 91, Islamic Missionary Award from the Government of Egypt tahun 91, Penghargaan Bina Eka Tama PKBI tahun 94, Man of the Year tahun 1998 majalah berita Independent, Honorary Degree in Public Administration and Policy Issues from the University of Twente tahun 2000, gelar doktor kehormatan dari Universitas Jawaharlal Nehru tahun 2000, doktor honoris causa dalam bidang Philosophy in Law dari University Hamasa Taparacan, Bangkok, Thailand pada Mei 2000, doktor honoris causa dari Universitas Paris pada bidang ilmu hukum dan politik, ilmu ekonomi dan manajemen dan ilmu humaniora tahun 2000, penghargaan kepemimpinan global, The Global Leadership Award dari Columbia University pada September tahun 2000, doktor honoris causa dari Asian Institute of Technology, Thailand pada tahun 2000, Ambassador for Peace salah satu badan PBB tahun 2001, dan doktor honoris causa dari University Soka Jepang tahun 2002, serta doktor honoris causa bidang hukum dari Konkuk University, Seoul, Korea Selatan pada 21 Maret 2003. Dari perjalanan hidup Gus Dur, begitu banyak yang bisa dipelajari
oleh anak bangsa.